Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan beberapa bahan yang berhubungan dengan materi kita, materi perkuliahan filsafat ilmu. Bahan ini sengaja saya sajikan sebagai materi pengayaan. Kalau terdahulu kita sudah membicarakan pengertian, kemudian contoh-contoh cara berpikir yang rasional, maka dalam kesempatan ini kita sebelum diskusi kelompok, sekali lagi saya sampaikan sebelum diskusi kelompok, ada materi pengayaan yang ingin saya sampaikan. Nah, lihat, kita membahas tentang yang pertama berhubungan dengan kategori manusia. Kategori manusia. Manusia ada yang dikelompokkan manusia yang tidak tahu. Jadi manusia itu ada yang tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak tahu. Manusia tidak tahu dalam ketidaktahuannya. Itu kelompok yang pertama. Nah, bagaimana ini? Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu. Ada yang kedua, dia tidak tahu. Dia tidak tahu dalam ketahuannya. Nah, apa maksudnya? Dia tidak tahu dalam ketahuannya, berarti dia tahu kan? Dia tidak tahu dalam ketahuannya. Kemudian manusia yang tahu bahwa dia itu tidak tahu. Manusia tahu akan ketidaktahuannya. Dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini yang ketiga. Kalau yang kedua tadi, dia itu tidak tahu dalam ketahuannya. Tidak tahu bahwa dia, tapi dia tahu. Yang keempat, tahu akan ketahuannya. Jadi dia tahu bahwa dia memang tahu. Apa maksudnya tuh? Dia tahu bahwa dia itu memang tahu. Nah, manusia yang terpelajar, yang manusia yang pembelajar, manusia yang sadar, manusia yang akan terus belajar, itu manusia yang tahu. Manusia yang tahu. Manusia yang tahu bahwa dia memang tidak tahu. Lalu ada keinginan untuk belajar. Itu ada pada kelompok yang ketiga. Nah, jadi dia itu tahu bahwa dia tidak tahu. Lalu dia berupaya untuk belajar. Tapi yang susah itu manusia yang tidak tahu. Tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah, ini susah nih kan. Kalau ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Manusia yang tidak tahu dalam ketidaktahuannya. Tapi ada juga manusia yang tidak tahu dalam manusia yang tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya adalah tahu. Susah ya mencerna. Nah, manusia yang tahu akan ketahuannya itu yang paling bagus. Manusia tahu akan ketidaktahuannya. Nah, ini dia akan selalu belajar. Akan selalu belajar. Nah, lalu kita berpikir, mencermati, kita itu termasuk yang mana? Itu kan, kita itu termasuk yang mana? Apakah termasuk yang keempat, ataukah yang ketiga, yang kedua, ataukah yang
pertama. Jadi ada orang yang tahu bahwa dia itu tahu. Nah, itu kan. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu juga. Nah, itu susah tuh. Tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya tidak tahu. Itu yang pertama nih, yang di atas. Ada juga yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu tahu. Ada yang tidak, yang tahu bahwa dia itu memang tidak tahu. Lalu ada keinginan, ada kesadaran bahwa dia itu memang harus belajar. Kita bisa mengamati diri kita, introspeksi, masuk manakah kita. Nah, sekarang kita lihat manusia itu banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Apa kelebihannya? Ya, kelebihannya manusia, makhluk yang sempurna, manusia memiliki akal. Nah, karena memiliki akal itulah dia menjadi makhluk yang sempurna. Memiliki rasa ingin tahu, maka diaktualisasikan dalam bentuk bertanya. Ingin tahu, lalu ada keinginan untuk bertanya. Kalau tidak bertanya, ya selamanya tidak pernah tahu. Ya. Jadi orang yang suka belajar itu karena memang ada keinginan. Ada keinginan untuk bertanya, ada keinginan untuk tahu dengan cara bertanya. Nah, melalui rasio, maka manusia memberikan jawaban terhadap aneka pertanyaan. Dia kan ingin tahu nih. Karena dia ingin tahu, maka dengan kemampuan berpikirnya, dia mencari jawaban. Macam-macam cara. Apakah dia melakukan eksperimen, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan jawaban-jawaban dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam diskusi. Bagaimana manusia menghimpun informasi sehingga informasi itu bisa bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi informasi yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan itu disusun secara sistematis. Manusia bertanya, manusia pula yang menjawab. Banyak contoh. Bumi ini sebenarnya benar apa tidak bulat? Nah, lalu dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang terdahulu. Nah, memang sebenarnya kan dulu pernah ada anggapan bahwa bumi itu datar, tapi ternyata setelah dilakukan kajian, ternyata bulat. Dan ada benda-benda lain yang ikut mengitari bumi. Planet bumi itu, bulan itu kan planet bumi, berarti ada benda lain. Nah, kalau matahari sendiri itu menjadi pusat. Jadi bergerak mengelilingi matahari itu bumi, bukan matahari yang mengelilingi. Ada istilah rotasi dan revolusi. Jadi kalau rotasi itu kan bumi itu berputar pada porosnya. Kalau revolusi berarti bumi itu mengelilingi